Alhamdulillah Muslim bang. Muslim ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Bang, saya izin bertanya, di mana konten-kontennya abang ini nih selama ini selalu bersifat kontra dengan agama Muslim, gitu bang. Ya. Banyak pertanyaan saya, ya bang, sejujurnya saya akui saya belum paham tentang agama, tetapi saya pengen yang namanya belajar tentang agama juga. Nah, Oke. ya dari pribadi saya bang, Mm-mm. gimana ya? Saya dulu itu sekolahnya SMA Katolik, tapi saya agama Muslim. Oke. Siapa bang? Nah, di mana saya itu menghargai beberapa perbedaan yang dimiliki oleh Muslim maupun Katolik ataupun Kristen gitu. Hmm. Itu aja bang. Terima kasih bang. Pertanyaannya apa? Saya nggak bingung. Anda cuma menginformasikan. Saya dulu sekolah Oke, Katolik bang, begini-begini. saya Oh, izin bertanya. terus apa yang mau saya jawab? Saya mau jawab Oke, apa bang, siap, gitu? Siap bang, siap. Saya izin bertanya bang ya. Apa itu? Ya. Nah, bentar saya kamerain. Nah, bang, di mana terdapat perbedaan? Kenapa terdapat perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru bang? Yang dimana dulu itu bunyinya itu dalam nama Bapa dan sekarang atas nama Bapa bang. Itu pertanyaan saya bang. Dalam nama Bapak, atas nama Bapak. Sama aja Ya, itu Bang. ya tetapi memiliki dua kata yang dimana terdapat perbedaan bang. Kata dalam dan atas. Iya, karena itu terjemahan Bang. Kalau terjemahan itu memang seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu sama. Oh ya bang, Tapi kalau ini lagi ada seperti itu, gini Bang. ya. Kalau seperti itu nanti temanya jadi membahas agama Kristen. Sedangkan Anda ini kan seorang Muslim. Ya. Nah, kalau memang diskusinya formatnya itu diskusi Islam dan Kristen, seharusnya pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaan itu begini. Kalau di Kristen itu memanggil yang bertahta di surga sana dengan kata-kata Bapa. Kalau di Islam tidak boleh memanggil yang bertahta di surga sana dengan Bapa, betul? Betul. Nah, itu yang lebih enak kita bahas begitu karena ada hubungannya gitu loh. Oh, Iya hubungan kan? kausalitas Betul nggak? gitu. Betul Betul nggak? betul. Iya. Betul bang, betul. Nah, kenapa? Kenapa orang Islam tidak pernah memanggil Tuhannya dengan kata-kata Bapa? Sedangkan orang Kristen memanggil Tuhannya dengan kata-kata Bapa. Kan itu lebih enak diskusinya, betul nggak? Betul. Nah, Nah, bang, sepengetahuan saya izin bang nyambung. Di mana silakan. kami itu dalam Islam yang saya pelajari bang, itu tidak pernah menggunakan kata Bapa, di mana menggunakan kata Allah. Allah itu nama nggak? Ya nama memberikan kepada yang maha kuasa. Ya, bayangkan Bang, kalau saya rasa di seluruh peradaban di muka bumi Bang ya, mau peradaban timur, mau peradaban barat, utara, selatan, itu kayaknya memanggil nama seseorang, apalagi dia itu memiliki jabatan tinggi, dipanggil namanya itu nggak sopan. Coba Anda pernah nggak panggil nama bapakmu dengan namanya? Misalnya nama bapakmu Budi, Budi, halo Budi, pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Cuman agama Islam yang manggil Tuhannya panggil namanya. Nah, sedangkan manusia saja manggil orang tua saja itu nggak berani manggil namanya. Makanya saya bilang kalian ini yang manggil Tuhannya, makanya kalian ini kurang ajar. Kan? Nggak percaya dia. Lu gimana? Belum. Hmm. Nah, di mana kata Allah itu penyematan bang kepada yang maha kuasa. Nah, Ya, tetapi kan namanya itu kan ya, sopan nggak memanggil sesuatu atau seseorang itu dengan namanya langsung, di mana orang tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih tua, lebih berumur. Nggak sopan kan? nah bang gimana? Ya nggak sopan bang. Iya, Nah bang, saya coba izin Anda kembali. panggil Pak Presiden Prabowo gitu, coba panggil gitu.
Kan nggak sopan, apalagi terhadap Tuhan semesta alam. Anda panggil namanya. Nah, kalau Kristen itu memanggil dia dengan panggilan Bapa. Bapa kami yang di surga begitu. Karena apa? Karena hubungan antara dia dengan manusia itu adalah anak-anaknya. Anak-anak di sini bukan berarti itu anak-anak biologis. Bukan berarti bahwa bapak itu kawin begitu kan. Ada istrinya terus ngelahirin, bukan begitu. Tetapi dalam hubungan antara satu dengan yang lain itu seperti bapak dan anak. Makanya saya tanya, enggak, abang ini seorang bapak atau enggak? Punya anak nggak? Bukan saya. Oh, masih single ya? Anak-anak. Masih single ya? Iya. Oke. Masih. Oke, bagaimana hubungan antara bapak dan anak? Secara naluriah ya, bapak itu pasti melindungi anak, mengayomi anak, sayang sama anak, ya kan? Tidak mau anaknya terluka atau tersakiti. Itu sudah naluriah, betul nggak? Betul. Iya. Nah, seperti itulah bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, di dalam agama Islam dilarang manggil Allah dengan panggilan Bapak. Benar nggak? Betul. Iya. Makanya ada satu, kalau tidak salah dari Gus Dur ya, itu ada salah satu celotehan bunyinya begini. Agama Kristen itu paling dekat dengan Tuhannya karena dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Bapa. Nah, satu-satunya agama yang paling jauh dan dari itu dengan Tuhannya itu adalah agama Islam. Kenapa? Kenapa coba? Menurut abang gimana? Karena manggil Tuhannya pakai toa. Abang, jangan menggiring satu opini ke arah situ bang. Izin bang saya nyambung ya. Ya silakan. Siap. Abang, di mana menggunakan toa? Oh ya, saya kembali lagi yang terkait agama tadi bang, menggunakan kata Bapa. Kami di sini itu menggunakan kata Allah. Astagfirullah. Menggunakan kata Allah. Ya, di sini kami. Gitu. Nah, di mana mereka abang sebagai agama Kristen itu menyebutkan dengan kata Bapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa gitu dah. Nah, cuman bang, terkadang telinga saya itu ataupun saya sekolah kemarin itu sering dengar yang namanya menyebut Tuhan dengan sia-sia gitu. Oh ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan begitu ya. Ya, itu ada di dalam 10 perintah kalau tidak salah. Ya. Banyak bang. Nah, banyak juga orang-orang Kristen yang saya kalau dengar orang Kristen yang seperti itu saya sudah biasanya saya agak sedikit ini. Gimana ya? Ya banyak orang Kristen tidak hormat gitu. Dikit-dikit haleluya. Saya nggak senang gitu. Dikit-dikit Dora Yesus begitu. Itu nggak sopan sebenarnya begitu, nggak sopan. Saya izin bang, saya nyambung lagi. Iya. Kebetulan saya punya bapak itu dia dulunya Katolik bang, cuman masuk Muslim. Nah, di mana saya sekarang kayak gimana ya? Dua agama ini yang perlu saya atur lah gimana baiknya gitu. Saya bersikap toleransi antar kedua agama. Gitu dah bang, saya izin sedikit sharing dah. Nah bang, terkait tadi pakai toah atau pengeras suara ya bang ya. Ya. Nah, di mana para muazan ataupun muazin mengumandangkan azan untuk didengarkan kepada seluruh umat muslim ataupun seluruh umat manusia bang. Ya, untuk melaksanakan syalat gitu bang. Maksud daripada toa gitu. Maksud daripada toa diumumkan kepada seorang muslim. Ya, tapi tahu nggak Anda, ada ayat Al-Quran di mana bahwa pembacaan Al-Quran itu tidak boleh dengan keras-keras. Ada ayatnya. Oh izin bang, kalau ya betul bang, saya izin saya potong lagi bang. Terkait hal itu jangan boleh tidak boleh keras-keras apabila di atas daripada jam 11 malam bang. Halo bang? Halo? Halo bang?
Kalau jam 4 pagi itu sudah waktunya. Jadi bisa, artinya kita tidak mengganggu eh, teman-teman lain ataupun saudara-saudara kita, eh, agar bisa beristirahat dengan nyenyak gitu dah, maksud saya. Gitu. Itu pelajaran yang pernah saya ambil waktu saya masih sekolah SMP kemarin. Ya. Halo Bang, izin Bang. Ya, mohon maaf tadi layar saya agak sedikit ini. Coba ulang lagi, Bang. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan, silakan. Tadi ada layar saya terjeda. Silakan. Nama-nama Bang gitu. Bang, yang terkait yang tadi tentang jangan mengumandangkan azan apa apa ya, melantunkan ayat Al-Quran dengan keras-keras Bang ya. Betul Bang ya, seperti itu tadi kan? Halo Bang. Ya, ya, ya. Saya dengar, saya dengar. Gimana, gimana? Siap. Nah, terkait hal itu, di mana menurut ilmu pengetahuan saya yang saya pernah belajar Bang, di mana itu batasnya jam 11 itu jangan keras-keras atau tidak menggunakan toa. Seperti yang Abang bilang tadi kan, katanya jangan apa ya? Jangan membaca atau melantunkan ayat Al-Quran dengan cara keras-keras ya Bang ya, seperti itu. Gini, Bang. Ini kita bicara fakta yang ada ya. Benar atau tidak umat muslim kalau baca Al-Quran suka ditoa, ya kan? Suka dipaksa-paksain supaya orang lain dengar, sedangkan dia sendiri nggak ngerti apa yang dibacanya. Contoh nih Bang, contoh, saya kasih contoh. Pagi-pagi buta, jam 4 atau jam setengah 5, masjid itu udah berisik. Oh, ya Allah. Tahu nggak? Sering denger nggak? Dia baca ayat Al-Quran, betul nggak? Betul. Nah, dia yang baca Al-Quran, dia banuin ketua biar semua orang dengar. Sedangkan yang dengar nggak tahu apa yang dibaca, yang baca juga nggak tahu apa yang dibaca, kan bener nggak? Enggak Bang, kalau itu enggak. Gini Bang, dimana ketika kita menjadi seorang muazin atau menjadi seorang peazan, ya Bang ya, ketika kita sudah bisa begitu, artinya kita memanggil orang. Nah, memanggil orang dalam arti kita tuh sudah bisa menjalankan itu. Gitu Bang. Oke, baik. Jadi, Saya akan coba bukakan ayat ya Bang ya. Ini ada ayat Al-Quran ya, di mana ada larangan di dalam Al-Quran itu untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Apakah Anda memiliki Al-Quran di sana? Al-Quran saya masih nggak ada Bang. Untuk sekarang saya belum punya Al-Quran. Oke, baik ya. Boleh. Ini ada misalnya di dalam Quran surat yang nih ya. Sebentar ya. Ini Quran surat yang sebentar. Waduh. Mana lagi ayatnya ya? Nggak apa-apa Bang, pakai referensi seperti itu. Iya, ini ayatnya. Nah ini di dalam Quran surat Wahai manusia. Iya. Kadang-kadang suka berat ini ayatnya ya. Tapi Anda tidak pernah dengar itu, bahwa ada ayat dalam Al-Quran melarang orang membaca Quran dengan suara keras? Oh, tidak pernah dengar Bang. Tidak pernah dengar. Ya. Yang dimana bukan suara keras tetapi mengecilkan suaranya Bang. Iya kan, sama itu kan?
Mengecil bang, izin bang. Hmm. Keras dalam arti besar bang ya suaranya ya. Besar dan kecil kan beda bang. Ya kalau suara itu besar itu kan besar dalam pengertian dia terdengarnya lebih nyaring kan begitu. Iya, lebih kepada orang-orang orang-orang banyak dah gitu. Iya, dan itu ada larangannya di dalam Al-Quran. Yang saya maksud bang izin itu ada di itu saya pernah bang belajar waktu saya SMP yang dimana kita kecilkan suara bang, bukan mengumandangkan azan, mengumandangkan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan cara yang besar-besar, suara besar-besar bang. Itu tidak bang. Iya, tapi kan itu yang kalian lakukan kan? Ya, Di yang kami lakukan masjid-masjid yang kalian lakukan betul kan di seperti musola. itu. Betul. Itu dan kami mengecilkan bang, di mana kita kan tahu juga yang namanya jam istirahat, begitu. Nah contohnya bang, Mana kenal jam istirahat? Kalian mah nggak kenal jam istirahat. Pagi, Bang, izin siang, bang, sore. Apalagi kalau udah bulan puasa. Aduh. nah itu udah bang. Oh, Al-Isra 110. Sebentar. Ini ada saja yang bantu ini teman-teman ya. Sebentar. Saya lihat tadi ada berapa tadi yang mana? Al-Araf 55. Sebentar coba ya. Al-Araf 55. Coba saya bukakan ya. Ya bang. 55. Nih. Nih. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Ini bukan ini ayatnya. Ada ayatnya bukan itu. Jadi ketika Quran dibaca itu bacalah dengan suara yang tidak dengan mengeraskan suara. Ada itu ayatnya. Iya bang, yang seperti itu betul bang. Al-Isra Saya izin 110. kembali. Iya, Al-Isra Ya, bang, 110. permisi bang, saya belum hafal 30 juz belum, saya belum hafal. Tetapi bang terkait hal itu saya pernah belajar waktu saya SMP yang dimana bukan kita mengeraskan suara bang, tetapi mengecilkan suara. Contohnya waktu kita ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Nah ketika jam 11 malam bang, itu suara atau mikrofonnya itu dihilangkan bang, artinya didengarkan cukup beberapa orang sekitar bang, gitu. Ya, tapi kan sekarang nggak seperti itu faktanya di lapangan. Nih, ini suratnya nih. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Janganlah engkau mengeraskan bacaanmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakanlah di tengah antara keduanya. Oh. Kalau sekarang mah lomba-lomba keras-kerasan toa, malah pakai toa malahan, iya kan? Udah gitu toa bikinan tapir lagi. Jangan marah-marah bang. Ya begitu bang. Intinya apa? Ada perbedaan ya. Anda kan tadi kan mengatakan kenapa kok menonjolkan perbedaan kan gitu. Betul Ya betul. karena begini bang, kita itu tidak bisa munafik begitu. Iya kan? Karena apa yang saya pelajari dalam agama Islam itu isinya itu memang bertentangan bahkan yaitu berlawanan dengan ajaran Kristen. Bahkan ajaran Islam itu bang, yang saya pelajari isinya itu tentang kebencian terhadap agama-agama Yahudi atau agama Nasrani. Bang saya izin jawab boleh? Silakan. Ya. Bang, yang dimana saya pelajari, mungkin kita beda pengalaman, beda pengetahuan bang ya, mungkin abang lebih karena kesehariannya mungkin bergaul seperti ini, dan bang saya yang dimana yang saya tahu tuh bang, izin bang, bukan saya maksud menggurui, tetapi kita tuh ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimana Al-Quran itu menjadi kitab terakhir yang menurut pengetahuan saya Al-Quran itu sebagai penyempurnaan dari ketiga kitab bang. Nah, Apa yang disempurnakan bang? dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Iya, yang Itu menurut disempurnakan apa? pengetahuan yang disempurnakan
yang disempurnakan, ada beberapa fakta-fakta bang yang di dunia ini yang dimana itu semacam dibuktikan dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Duh, susah. Bang, yang saya tanya itu apa yang disempurnakan gitu loh. Oh, dari ketiga kitab itu bang yang disempurnakan ya di dalam satu Al-Quran bang. Nah, Contohnya bang, izin bang. inilah salah satu teman-teman kan. Makanya begini bang, ada sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang, lalu dicekoki kepada muslim-muslim, akhirnya orang muslim percaya gitu loh. Tunggu bang, gini bang, saya masih kebetulan saya masih ingat-ingat dikit bang teori-teori kemarin, yang mana disempurnakan bang di Al-Quran itu ditulis dari lahirnya Isa Al-Masih ataupun Yesus sampai kematiannya dia, sampai dia bangkit pada hari ketiga itu ditulis bang. Nah di dalam Alkitab bang itu dari semenjak dia dilahirkan. Sebelumnya dia diramal, dilahirkan, dan pada umur 11 tahun bang, 11 tahun yang dia ke gereja itu. Dan setelah itu lenyap ceritanya bang. Nah, muncullah pada umur 40-an. Nah, di dalam agama Islam lah disempurnakan bang. Oh gitu tuh ya. Ya sudah lah bang. Gini bang, karena seseorang yang berbicara berdasarkan apa yang ada tertulis dengan berbicara berdasarkan katanya atau dogma itu memang jauh berbeda bang. Apa yang Anda katakan itu tadi semua itu Anda sedang berbicara berdasarkan dogma, berdasarkan katanya tapi bukan berdasarkan Al-Quran. Bahkan kalau Anda baca Al-Quran, Anda akan menyimpulkan bahwa Isa itu orang Arab. Enggak bang, dia orang Yerusalem. Emang ada di Al-Quran Yerusalem? Kali itu. Nah, kan yang sempurna apanya? Yang disempurnakan tuh apanya bang, gitu loh. Makanya kalian ini, gini loh bang, kalian ini sudah dalam tanda kutip dicekoki oleh sebuah kalimat-kalimat yang isinya itu tidak benar sama sekali gitu loh. Quran, kitab yang sempurna, saking sempurnanya Al-Quran, maka umat muslim tidak menggunakannya. Loh, bang, saya ini pernah mengatakan begini, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan kalau dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas bang. Bayangin. Saya akan memastikan seorang muslim pasti tidak akan percaya dengan Al-Quran. Termasuk Anda. Kenapa bang? Oke, Anda percaya Al-Quran itu lengkap, sempurna untuk menjelaskan agama Islam? Di dalam Al-Quran bang. Sebentar bang, coba dijawab singkat dulu. Apakah Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap, sempurna untuk menjelaskan agama Islam? Sempurna bang. Oke, coba jelaskan kenapa ketika Anda sholat tangan Anda begini menurut Al-Quran. Oh itu bang, itu kalau masuk ke situ itu bagian ke dalam fikih-fikihnya bang. Ada penjelasannya gimana bang? Padahal barusan tadi Anda bilang Quran Lengkap. itu lengkap, penyempurna. Seharusnya kalau Quran itu lengkap dan sempurna, maka Quran itu sanggup menjelaskan, benar? Betul bang. Apakah Quran sanggup menjelaskan? Sanggup bang. Bang Ya itu sudah, coba dulu, jelaskan kenapa begini tangannya? Kenapa tidak bentar, begini? Kenapa begini? Bang, bentar. Ya betul bang. Yang dimana yang terkait dengan kita punya gerakan tubuh pada saat sholat itu ada di pembahasan lain, di buku lain bang, bukan di dalamnya. Di dalam Al-Quran cuma menjelaskan kita melaksanakan sholat, kan? ruku, sujud gitu bang. Jangan. Oke lah, makanya saya akan menyapa, saya punya sapaan baru terhadap kalian. Siap. Wahai umat yang melempar Al-Quran ke belakang.
Iya, karena kalian mencampakkan Al-Quran kalian ke belakang kalian, ke punggung kalian. Kalian campakkan Al-Quran itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap saya tanya tentang agama Islam, di saat itulah Al-Quran kalian buang ke belakang. Loh, coba sekarang saya tanya. Ketika Anda sholat, betulkah ketika Anda sholat tangan Anda begini? Masing-masing bang, ada yang begini, ada yang begini, Beda-beda kan? beda referensi. Ada yang begini, ada yang Ya. begini, ada yang begini, ya kan? Beda-beda kan? Nggak Nah, ada coba yang kayak sekarang gini, saya Bang. tanya. Ya. Maknanya begini apa? Kita ingin berserah diri kepada Tuhan, Mana ayatnya? bang. Kalau yang seperti Kan itu, udah saya bilang kan, wahai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang, sesungguhnya Al-Quran tiada berguna bagi kalian. tidak menjala-jala Lu. dosa orang ini. Buktinya Anda tidak menggunakan Al-Quran. Coba tanya orang Kristen, Bang. Iya bang. Bang, Bang, kalau bang, orang Kristen ditanya, yang dibuka apa? Yang dibuka Bible. Sekalipun orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Bible tidak pernah mengklaim itu. Baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu ayat yang bilang bahwa Bible itu adalah kitab sempurna. Nggak ada. Iya betul. Tapi Quran berkali-kali mengatakan ini adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kitab ini adalah kitab yang sempurna, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, betul? Betul. Sebagai batu ujian, betul? Iya, Betul, tapi betul, di betul. detik yang sama, Al-Quran nggak mampu menjelaskan klaimnya itu. Untuk hal yang paling sederhana saja, fungsi atau kegunaan sunat buat apa? Quran nggak tahu, Bang. Untuk membersih diri bang. Nggak ada ayatnya, Bang. Masalahnya yang Anda omongin itu semuanya bukan Al-Quran. Di Quran nggak ada ayat bahwa sunat itu untuk menyucikan diri, nggak ada. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang kalian. Iya. Coba Anda pernah nggak berpikir kenapa ada kitab fikih, kenapa ada kitab hadis, kenapa ada kitab kuning, karangan ulama A, karangan ini, karangan itu? Kenapa coba? Bang, yang dimana ada kitab fikih, hadis itu mendetailkan daripada secara umum di dalam kitab Al-Quran bang, untuk menjelaskan. Yang detail kitab Nah, apa? kalau Kitab yang hadis atau berkaitan kitab dengan- Quran? Untuk mendetailkan, memerincikan, menjelaskan daripada kitab Al-Quran bang, itu ada di fikih. Oke, jadi menurut Anda nih Bang, kitab yang detail dan rinci itu Al-Quran atau kitab hadis? Al-Quran itu bang, itu berbicara tentang umum, memberikan pengetahuan Kan, atau kalau muslim ditanya. Ya, bang, jangan gitu bang. Bukan. Dengar dulu, bang. Coba gini aja, Nah. coba apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya apa? Kitab mana yang paling merinci gitu kan? Oke, kitab mana yang detail dan rinci? Quran atau hadis? Al-Quran bang. Kalau Al-Quran kitab yang detail, kenapa Anda bilang kitab hadis yang detail? Makanya saya bilang, bahkan yang Anda bicarakan barusan dengan apa yang ada dalam hati Anda itu bertentangan. Saya tahu, gitu loh. Bang gini bang, maksudnya Makanya gini. jangan, cobalah, berusahalah untuk jujur kepada diri sendiri. Jujur coba. Gini ya, cara jelaskannya gimana ya? Kitab Al-Quran bang, itu kitab yang kami imani gitu dah, yang kami percaya gitu kan. Nah, di dalam Al-Quran bang, itu ada 30 juz dan terdapat 10 juz yang tidak termuat di dalam Al-Quran itu bang. Nah, di mana ada penjelasan beberapa detail yang dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis bang.
Di dalam fikihnya Iya, seperti itu. artinya kitab yang menjelaskan menurut umat muslim adalah hadis. Kitab yang menjelaskan menurut Al-Quran adalah Al-Quran. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak percaya Al-Quran. Nggak percaya, Bang. Coba tanya setiap orang Islam. Setiap orang Islam akan menjawab, hadis untuk menjelaskan, untuk merincikan. Jadi ketika umat muslim mentok, maka mereka akan menggunakan hadis. Padahal menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran, bukan hadis. Ini ya artinya ya itu dah Bang. Kita imani, kita Iya, percaya, makanya kita Bang, Al-Quran itu aja. makanya Bang ya saya bilang, seseorang itu masih Islam, itu karena dia itu nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, pasti dia akan meninggalkan agama itu. Pasti, saya pastikan Bang. Izin, Bang, Anda- kenapa Bang seperti itu? Gimana? Kenapa seperti itu? Kenapa Abang punya Karena pemikiran seperti itu? iya, karena apa yang kita baca dengan apa yang kita laksanakan tuh pasti berbeda. Menurut Al-Quran, kitab itulah yang menjelaskan segala sesuatu. Ya menurut Al-Quran Bang. Iya, menurut Al-Quran, itu bukan menurut saya, bukan menurut Anda, menurut kitab Iya, itu betul. sendiri. Bener nggak? Betul. Nah terus ya Tapi betul Bang. Terus ketika umat Muslim sholat, atau sunat, apakah kitab Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu? ya Oke, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bang, gimana cara jelaskannya? Cuma itu ini Bang. Ini ada di dalam hadisnya Bang. Ada penerjemah untuk Iya, mendetailkannya, Bang. makanya Al-Quran tidak akan berguna lagi untuk menjelaskan sunat, betul? Apakah Al-Quran berguna untuk menjelaskan sunat? Tidak Bang. Tidak berguna. Padahal padahal buku itu mengatakan bahwa dirinya lah yang menjelaskan segala sesuatu. Gimana Bang? Cara menggiring pemikirannya gimana ya? Abang, di dalam Al-Quran itu sudah dituangkan semua lengkap Bang. Cuman gimana cara menjelaskan, ada beberapa itu di dalam hadis Bang. Menjelaskan lebih. Makanya tadi saya bilang Bang, kitab yang menjelaskan itu bukan Al-Quran. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya gini, saya ini hanya memancing Anda untuk memperdalam, ya, memperdalam. Karena memang saya lihat Anda ini memang beragama atau beriman tuh hanya ikut-ikutan atau warisan dari orang tua seperti itu. Terus sebenarnya satu poin yang Anda utarakan tadi kan begini. Bagaimana Bang kok Anda ini menonjolkan perbedaan-perbedaan kan gitu kan? Iya, Kenapa konten-konten Anda ini kok kontroversial gitu? Tapi dari semua konten-konten saya itu semuanya benar. Coba menurut Abang nih, yang Anda lihat dari konten-konten saya itu, yang nggak benar yang mana? Kasih satu aja contoh yang paling kira-kira cetar membahana menurutmu. menurut saya Bang, semua kontennya Abang betul, cuman Kalau Bang, betul kenapa? Berarti kan betul semua kan, nggak ada yang bisa dibantah kan? ada beberapa poin. Coba yang satu perlu contoh. dibantah. Cuman satu. Saya tidak mendetailkan. Abang mengambil referensinya dari mana Bang? Memang Contohnya Abang, kasih satu contoh biar kita bahas apa coba. gimana ya? Saya nonton Abang punya, nonton skip terus skip, makanya nonton selang 2-3 menit skip. Nah, Itu dah. makanya Anda nggak dapat poinnya. Tapi begini, intinya itu begini. Apa yang saya utarakan dari A sampai Z ya di konten saya, itu semuanya berdasarkan apa yang tertulis, berdasarkan fakta. Tidak ada satupun saya karang-karang. Memang satu hal yang paling inti, dan ini selalu saya lihat di channel-channel muslim ya. Mereka itu selalu bilang begitu. Jangan menuhankan manusia. Ya kan? Kenapa kamu tuhankan manusia? Kan itu terus yang dipermasalahkan muslim hari demi hari itu ya terus.
Nah, itu sudah saya jawab, Bang. Kenapa kalian bilang kepada kami jangan menuhankan manusia, sementara kalian menuhankan manusia, bahkan manusia yang sudah mati? Mulai panjang lagi kayaknya. Nah, Tahu maksudnya abang ini arahnya kemana gitu. loh iya, karena kan memang kalian kan berseru-seru kepada Muhammad. Betul nggak? Iya, Betul nggak abang berseru-seru betul. kepada Muhammad? Betul. Ya Rasulullah, betul nggak? Betul. Itu Di betul. dalam sholat, ya kan? Anda ucapkan begitu ya kan? Betul. Nah, ketika kan Anda berseru-seru kepada Muhammad itu, memanggil-manggil Muhammad itu, Muhammad ada di mana? Di alam lain gitu. Dikubur Alam kan? barzah. Dikuburnya kan? Sudah dikuburkan tetapi dia tuh pindah alam, Bang. Iya, artinya kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Bukan, Bang. Di dalam Nah, kubur kan? fisiknya, Bang. Ini, Bang. Yang bikin artinya abang menggunakan sebuah kata memiliki penyamaan tetapi apa ya, faktanya beda, maksudnya kayak gimana gitu, tetapi pada artinya beda gitu maksud saya. Bukan, Yang gini loh. gimana? Kalau kami orang Kristen nih, saya orang Kristen. Misalnya kami di gereja, kami kan juga memanggil-manggil nama Yesus kan? Betul. Ya Yesus, begitu kan? Tuhan Yesus, begitu kan? Bener nggak? Betul. Nah, ketika kami berseru seperti itu, memanggil-manggil nama Yesus, orang Kristen tidak ada yang percaya bahwa Yesus itu di kuburan sampai sekarang. Yang dipercayai kami orang Kristen bahwa Yesus itu hidup, dia naik ke surga, dia tidak ada dalam kuburan. Betul. Nah, Bang. Itu sama. sementara umat Muslim, menurut literatur umat Muslim, bukankah Muhammad itu ada dalam kuburnya? Betul. Ya, dia tidak bangkit kan? Makasih Jenter. Dia tidak bangkit Tidak. kan? Tidak bangkit. Nah, ketika kalian bilang begini, ya Rasulullah, ya kan? Kalian Iya. berseru memanggil Muhammad. Muhammad yang kalian panggil itu kan ada di kuburan. Iya, betul. Nah, maka kesimpulannya, umat agama apakah yang menyeru, yang berseru kepada mayat di dalam kubur? Islam atau Kristen? Gini, jangan memberikan suatu pengakuan dengan gini ya, saya belum jawab. Silakan. Abang, oke, bagus. Silakan. Cuman gini, Bang. Di mana yang dikuburnya itu tuh fisiknya aja, Bang. Roh, bukan rohnya gitu, Bang. Terus terkait nama. Bang, nama Sebentar dulu, Rasulullah sih. jangan ke situ dulu. Artinya umat Muslim berseru kepada Muhammad yang di dalam kubur nggak? Enggak, Jadi Muhammad nggak di dalam kubur? secara fisik oke di dalam kubur, Bang. Oke, jadi Muhammad dalam kubur nggak? Enggak. Nah, kan bingung saya jadi. Ya, dan yang gimana? Enggak, tapi di dalam kubur, di dalam Secara kubur fisik. tapi enggak. Biasanya gini, Bang. Biasanya Nah. gini. Secara fisik, oke, saya ini nama pretel, Bang. Secara fisik saya gitu dah. Nah, kita itu dikuburkan secara fisik kan, Bang. Saya punya tangan, mata, rambut nih dah. Tetapi menurut ajaran kami, Bang, atau Yang abang fisik punya itu Muhammad roh- bukan? Muhammad itu adalah Muhammad yang fisik itu bukan? Iya, Nah, Yang fisik artinya sosok Muhammad itu yang disebut dengan Muhammad itu adalah dia yang dikuburkan, betul nggak? ya betul, Bang. Dan Tetapi kepadanya yang kami lah, artikan, dan kepadanya Dan lah kalian menyapa, dan kami kepadanya berseru. kalian terus sebut-sebut namanya, bener kan? betul. Di mana Iya. itu sebagai begini adalah kelanjutannya, Bang. Gini. Gimana? Di mana kami melantunkan seperti itu memiliki apa ya, perantara untuk menyampaikan apa ya, permohonan, keinginan kita, keluh kesahnya kita kepada Allah gitu. Iya, Melalui perantara artinya Nabi Muhammad. kalian itu, makanya ini pertanyaan Anda yang dari awal tadi. Kalian ini sebenarnya mengatakan sesuatu dengan menyebut nama Muhammad, bener kan? Betul. Dalam nama Muhammad. Iya. Iya. Makanya sebenarnya Bang, setelah saya pelajari 13 tahun agama Islam dan agama Kristen, kesimpulan saya itu cuma satu kok. Agama Islam itu merupakan plagiatisme dari agama Kristen. Tapi bedanya, ya namanya plagiat itu kan pasti nggak mirip. Contoh,
Kita mau bikin uang 100.000. Kalau uang 100.000 yang asli kan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, karena plagiat, uangnya 100.000, warnanya merah, tapi gambarnya Patimura. Lucu, makanya gitu kan lucu. Oh, bagus cara. Ini uang 100.000, warnanya merah. Kok gambarnya Patimura gimana? Seharusnya atau sebaliknya, ya kan? Ngerti. Uangnya 1.000. Uangnya 1.000. Tapi kok gambarnya Bung Karno bukan Patimura, ini gimana? Saya ngerti Bang. Cuman saya pikir abang punya gimana ya? Abang punya pemikirannya itu tuh saya pikir ingin menyamakan, tetapi menurut saya tidak sesuai gitu Bang. Memang plagiat sih oke. Iya, plagiat Bang. Gini, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ya, salah satu contoh banyak plagiatisme yang saya dapatkan itu misalnya ketika Adam di dalam Al-Quran itu mereka diusir dari surga. Karena menurut Al-Quran, setan itu menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat. Oh enggak Bang. Loh, Izin Bang. Kalau seperti itu izin Bang. Saya minta tunjukin buktinya Bang. tunjukkan ayatnya. Baik, saya tunjukkan siap, ayatnya siap, ya. siap. Nih. Siap Bang. Siap. Baik, ya. Siap. Boleh Bang. Perhatikan ya. Siap Bang. Itu ada di dalam Quran surat, itu ada banyak surat ya Bang ya. Salah satunya misalnya Quran surat Al-A'raf. Bentar. Itu diulang-ulang Bang ayatnya itu. Boleh Bang. Contoh misalnya Al-A'raf ayat yang ke-7 nih. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Jadi setan menggoda supaya mereka itu saling menampakkan aurat. Oh, enggak Bang, kalau menurut saya enggak. Iya, masalahnya Anda tidak pegang Al-Quran, gimana kita mau bahas? Udah lah. Mana ya? Nanti lain waktu dah kayaknya. Oke lah. Tapi siapa Bang? Di mana Bang? Kalau menurut saya di mana Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan, menurut kami Hawa Bang ya, di situ kan Eva ya. Nah, di mana itu karena Hawa memberi makan buah kuldi kepada Nabi Adam, yang dimana buah itu seharusnya dilarang oleh Allah. Ya, itu sebenarnya plagiatisme dari Bible. Tapi seperti saya bilang tadi, walaupun plagiat, ya isinya asal gitu. Plagiatnya nggak sesuai dengan apa yang diconteknya. Terserah abang dah mau dibilang plagiat atau apa, yang ya masing-masing kita punya pendirian Bang ya. Iya, tetapi kan kita bisa membuktikan itu secara gampang kalau abang ada Al-Qur'annya gitu. Ya Pak Bang, nanti insya Allah lain kesempatan, jika Allah izin, nanti lain kesempatan. Baik. Oke, terima kasih Bang Pretel. Ya Pak Bang.